kita ingin memahami realitas struktural di lapangan. Kenapa urat nadi logistik kita ini seolah-olah cuma bisa berdetak kalau dipasangi alat pacu jantung buatan yang namanya subsidi? Analogi yang menarik. Tapi mari kita mulai dari klaim yang sering kita dengar dulu ya. Kita harus fair. Di permukaan, memang ada data empiris yang nunjukin kalau program ini berhasil. Oke, berita baiknya dulu berarti ya. Betul. Kalau kita merujuk data Kementerian Perdagangan, ada indikator yang disebut koefisien variasi atau KOVAR. KOVAR, oke. Itu untuk apa tepatnya? KOVAR ini pada dasarnya adalah alat ukur seberapa parah kesenjangan harga kebutuhan pokok antar wilayah di Indonesia. Nah, angka ini berhasil ditekan. Dari yang awalnya menganga cukup lebar di angka 14,2% pada tahun 2015, turun menjadi 10,25% di tahun 2024. Wow, itu penurunan yang lumayan ya. Dan kalau saya nggak salah ingat, harga semen di beberapa wilayah timur itu dilaporkan bisa anjlok sampai 50% kan? Tepat. Minyak goreng, beras, ayam beku, semuanya diklaim jadi lebih terjangkau. Kalau saya jadi pendengar nih, reaksi pertama saya pasti mikir, loh bagus dong, berarti subsidinya bekerja, ya kan? Orang-orang di timur akhirnya bisa beli barang dengan harga yang lebih masuk akal. Ya, itu reaksi yang wajar banget. Masalahnya, ketika kita berhenti cuma ngelihat harga eceran di pasar tradisional, kita jadi kehilangan gambaran besarnya. Maksudnya ada yang tersembunyi dari penurunan harga itu. Sangat tersembunyi. Kajian itu nggak cuma ngelihat harga di pasar, tapi menggunakan metode yang disebut proses costing. Tunggu sebentar, proses costing. Biar saya dan para pendengar nggak bingung nih, apakah ini semacam audit untuk melacak setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah? Konsepnya mirip seperti itu. Ibaratnya begini, metode ini kayak menempelkan ya semacam kalkulator tak terlihat gitulah pada setiap unit barang. Oke. Jadi dilacak sejak barang itu diangkut ke atas kapal di Pulau Jawa, selama berlayar, saat dibongkar di pelabuhan tujuan, sampai akhirnya diangkut oleh truk ke pasar. Jadi ngitung biaya real dari hulu ke hilir ya? Betul sekali. Riset ini menghitung biaya real dari setiap proses itu dan membandingkannya dengan uang subsidi yang disuntikan oleh negara. Dan hasil temuan mereka, jujur saja sangat mengejutkan. Gimana hasilnya? Efektivitas subsidi tol laut dalam menurunkan disparitas harga itu sebenarnya cuma mentok di 38%. Tunggu. Biar saya cerna dulu ini. Harga semen memang benar turun, kesenjangan harga memang menyempit ke 10,25%, tapi biaya yang dikeluarkan negara untuk mencapai penurunan itu jauh lebih besar dari diskon yang dinikmati masyarakat di timur. Nah, larinya sisa 62% subsidi itu, apakah ada yang diam-diam ngambil uangnya korupsi gitu? Kalau dibilang ngambil uang secara langsung, itu mungkin terdengar kayak korupsi mentah ya. Tapi realitasnya ini jauh lebih sistemik dan lebih halus dari itu. Lebih halus gimana maksudnya? Uang 62% itu bocor, terserap ke dalam peningkatan biaya terselubung. Ini gara-gara inefisiensi dan struktur pasar yang memang udah cacat dari sananya. Oke, jadi bocornya ke sistem. Terus, kemana pastinya subsidi itu menguap? Nah, untuk menjawab itu, kita harus melihat apa yang terjadi persis ketika kapal-kapal bersubsidi ini merapat di pelabuhan tujuan di wilayah timur. Siapa yang menyambut kontainer-kontainer itu? Ya pastinya bukan masyarakat umum kan. Maksud saya, kalau saya ini orang awam di Papua atau Maluku, saya kan nggak mungkin tiba-tiba jalan kaki ke dermaga terus, minta 1 karung beras langsung dari kapal kargo. Tentu saja tidak. Dan disitulah celahnya. Ada investigasi dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oh, yang menangani monopoli itu ya? Iya, investigasi mereka sekitar tahun 2017, ditambah analisis dari berbagai ekonom maritim, menemukan dugaan kuat adanya praktik monopoli dan oligopoli di pelabuhan-pelabuhan ini. Wow, oligopoli oleh siapa? Ada entitas yang disebut EMKL, singkatan dari Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Pada dasarnya mereka ini kan perusahaan perantara logistik. Nah, di 2 rute tertentu saat itu, ditemukan bahwa satu perusahaan ekspedisi saja bisa menguasai sampai 70% pengangkutan. Wow, 70% dikuasai satu perusahaan? Iya, bayangkan itu. Coba, kebayang nggak buat Anda yang lagi dengerin? Ini ibarat pemerintah membangun jalan tol beton yang super mulus, membelah hutan lindung pakai uang triliunan, niatnya buat warga desa terpencil, tapi satu-satunya pihak yang punya akses masuk dan punya truk-truk raksasa buat pakai jalan tol itu, ya cuma 1 atau 2 korporasi besar setempat. Rakyat biasa akhirnya tetap jalan kaki di lumpur. Analogi yang sangat akurat, karena memang begitu cara kerjanya di lapangan. Barang-barang kebutuhan pokok dari Jawa, itu diangkut dengan tarif sangat murah. Karena udah disubsidi tiketnya tadi ya? Betul, dibayari separuh oleh uang pajak Anda. Tapi begitu barang itu tiba di Pelabuhan Timur, pertanyaannya, siapa yang punya armada truk untuk ngangkut kontainer itu? Ya perusahaan besar tadi. Bener. Siapa yang punya gudang raksasa di sekitar pelabuhan untuk nyimpan barangnya? Jawabannya seringkali, ya itu saja. Dikuasai oleh 2 atau 3 keluarga pedagang besar atau tengkulak lokal. Masuk akal sih. Mereka menguasai leher botol distribusinya. Jadi, alih-alih mereka mendistribusikan barang murah itu langsung ke masyarakat, biar harganya jatuh, apa yang mereka lakukan? Bukannya disebar, malah ditimbun. Nah, itu dia penyakit aslinya. Mereka nyimpan barang-barang bersubsidi itu di gudang mereka sendiri dulu. Terus, mereka keluarin stoknya pelan-pelan ke pasar tradisional, sedikit demi sedikit. Tujuannya buat memanipulasi pasokan, biar harganya nggak turun-turun amat. Tepat. Mereka menahan harga supaya tetap berada di titik yang paling menguntungkan margin keuntungan mereka. Bikin geleng-geleng kepala ya. Jadi negara udah mati-matian ngeluarin subsidi buat ongkos kapal, biar rakyat dapat barang murah. Tapi pada akhirnya, uang subsidi itu berubah jadi, subsidi buat mempertebal kantong penguasa pelabuhan lokal. Ya, bisa dibilang begitu. Rakyat memang dapat diskon kalau dibanding harga tahun 2015 tadi. Tapi oligopoli lokal meraup untung yang luar biasa besar dari selisih subsidi itu. Kalau gitu ceritanya, menyuntikkan uang tanpa mereformasi struktur pasarnya, ya percuma aja, cuma menciptakan ilusi efisiensi. Tepat sekali. Kita ini kayak cuma mengobati gejala mahalnya biaya laut, tapi membiarkan penyakit aslinya, yaitu monopoli di jaringan distribusi darat, tetap hidup subur. Oke, ini memunculkan pertanyaan lanjutan di kepala saya nih. Katakanlah kapalnya udah sampai di timur.
kontainernya dibongkar. Isinya masuk ke gudang para oligarki lokal ini. Sekarang, kan kapalnya kosong nih. Iya, Kapal baja raksasa ini kan nggak mungkin ditinggal di sana jadi pajangan. Dia harus pulang dong ke Pulau Jawa atau wilayah barat. Nah, apa yang terjadi di perjalanan pulang ini? ini membawa kita pada masalah struktural ketiga, krisis muatan balik. Dalam dunia logistik maritim, ini dikenal dengan istilah asimetri muatan. Asimetri muatan, maksudnya timpang gitu ya muatannya? Sangat timpang. Kalau kita merujuk pada data evaluasi dari target ratusan perjalanan, ketika kapal-kapal tol laut ini berlayar kembali ke barat, rata-rata cuma sekitar 34% ruang kargo yang terisi barang. Tunggu, cuma 34%. Berarti sisanya yang 66% itu kosong melompong. Kosong melompong. Jadi kapal-kapal raksasa ini ngebakar ratusan ton bahan bakar yang dibeli dari uang pajak, berlayar berhari-hari membelah lautan, cuma buat ngangkut angin kembali ke Surabaya atau Jakarta. Ya, mereka benar-benar ngangkut udara kosong. Di laporan Marin Nusantara, mereka menyoroti absennya institusi agregator. Maksudnya, nggak ada badan atau pihak yang diwajibkan oleh regulasi untuk mengonsolidasikan barang di daerah supaya bisa memenuhi kapal saat pulang. Nggak ada yang ngurusin muatan baliknya sama sekali. Pemerintah daerah gimana? Laporan tersebut menilai pemerintah daerah di wilayah timur cenderung sangat pasif. Mereka gagal memetakan, mengumpulkan, bahkan mempromosikan komoditas unggulan lokal mereka buat ngisi kontainer yang padahal udah disediain sama negara. Sebentar. Apa ini berarti wilayah timur emang secara fundamental nggak memproduksi apa-apa yang bisa dijual ke Jawa? Apa orang-orang di sana emang nggak punya barang buat dikirim? Kan nggak masuk akal. Mereka punya hasil laut yang melimpah, ada rempah-rempah. Anda benar, sangat tidak adil kalau kita langsung nyalahin kapasitas produksi wilayah timur dan mikir mereka nggak punya apa-apa. Masalah utamanya justru terletak pada desain fundamental program tol laut ini sendiri. Desainnya? Emang ada yang salah dengan desainnya? Sistem yang dikirim pemerintah ternyata salah mendiagnosis karakter ekonomi masyarakat lokal. Salah diagnosis gimana maksudnya? Begini, program ini dirancang pakai skema pelayaran yang namanya direct shipping atau pelayaran langsung. Skema ini mengandalkan kapal-kapal berkapasitas besar, dengan asumsi orang bakal ngirim barang dalam format kontainer penuh. Kontainer penuh? Kayak box besi raksasa yang 20 feet itu? Betul, box besi 20 feet, itu kan skala logistik industrial ya. Nah, sekarang coba kita lihat siapa pelaku ekonomi di wilayah timur. Ya kebanyakan UMKM, nelayan lokal atau petani tradisional kan? Tepat, mereka itu produsen skala mikro. Coba Anda bayangkan seorang nelayan di pedalaman Maluku atau Papua. Apakah masuk akal dia bisa nangkep ikan sebanyak itu sampai bisa menyewa dan memenuhi satu kontainer raksasa sendirian dalam waktu singkat? Ah, saya paham sekarang. Jelas nggak mungkin lah. Modalnya dari mana? Tangkapannya juga kan bukan hitungan tonase industri. Nelayan itu mungkin, ya cuma punya 10 kotak tuna beku hari itu. Petani mungkin cuma mau ngirim 5 karung cengkeh kering. Itu dia. Ekosistem lokal di sana sama sekali nggak butuh skema full container. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah skema less than truckload atau LTL. LTL itu semacam pengiriman eceran gitu ya? Iya, LTL ini menawarkan fleksibilitas, kemampuan buat ngirim barang dalam volume kecil secara eceran, nanti barang itu dikumpulkan barang-barang sama barang milik nelayan atau petani lain, sampai akhirnya memenuhi satu kontainer. Berarti akar masalah kapal ngangkut angin ini karena kita maksa entitas ekonomi mikro buat pakai seragam ukuran raksasa. Sangat pas bahasanya. Iya kan? Pemerintah datang ke pasar tradisional, bawa solusi logistik korporat skala penuh, padahal nelayan kita cuma butuh layanan ekspedisi eceran kayak paket biasa. Sangat ironis kan? Kita nyediain armada raksasa untuk ekosistem tradisional yang terpencar-pencar. Dan untuk bisa melayani model muatan kecil atau LTL ini, ada satu syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Apa itu? Pelabuhannya harus bekerja dengan ritme yang sangat-sangat cepat. Dan tentu saja harus didukung infrastruktur fisik yang memadai. Yang mana membawa kita ke dinding bata yang paling keras di diskusi kita hari ini. Kalau kita ngomongin soal infrastruktur pelabuhan dan kecepatannya, seberapa siap sebenarnya pelabuhan kita buat nanganin skema LTL yang ribet ini? Mari kita periksa realitas fisiknya. Di pelabuhan-pelabuhan tujuan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau biasa disebut daerah 3TP, infrastruktur pendukung dasarnya itu sangat memprihatinkan. Contohnya gimana? Ambil contoh komoditas unggulan timur yang tadi Anda sebut, ikan dan hasil laut. Ngirim ikan kan wajib pakai fasilitas cold storage ya, atau penyimpanan beku. Tapi, di banyak pelabuhan daerah 3TP ini, fasilitas cold storage itu hampir nggak ada atau sangat nggak memadai. Astaga. Tanpa cold storage, ngirim tuna tangkapan nelayan dari dermaga Papua buat dibawa berlayar ke Jawa, itu sama aja bunuh diri finansial kan? Sangat berisiko. Suhu turun sedikit saja karena kapalnya telat bersandar atau antri, ikannya langsung membusuk. Nilainya hancur lebur. Ya wajar dong kalau nelayan nggak berani ambil resiko buat ngisi muatan balik. Betul, mending dijual murah di pasar lokal daripada rugi total di pelabuhan. Belum lagi kalau kita bicara soal biaya hinterland. Hinterland ini ongkos daratnya ya, dari pelabuhan ke daerah pedalaman. Iya, biaya mindahin barang dari pelabuhan, masuk ke pedalaman, menuju konsumen akhir, atau sebaliknya, dari desa ke pelabuhan. Ongkos sewa truk dari pelabuhan di pesisir Papua, misalnya, untuk naik ke wilayah pegunungan, itu seringkali jauh lebih mahal daripada ongkos kapal dari Surabaya ke Papuanya sendiri. Gila, jadi jalur lautnya murah karena disubsidi, tapi nyampe pelabuhan nyekik di ongkos truknya. Betul. Pemerintah sebenarnya sadar akan hal ini. Makanya mereka coba bikin program kayak kontainer masuk desa, atau minikon. Itu kontainer ukuran mini. Oh, solusi yang bagus dong harusnya. Idealnya iya, tapi masalahnya infrastruktur jalan darat menuju ke desanya itu yang belum siap nampung beban kendaraan pembawa kontainer. Selalu terbentur realita fisik ya, oke, itu kan realitas pahit di daerah tujuan, di wilayah timur. Terus gimana dengan pelabuhan utama kita, di wilayah barat, Pelabuhan Pangkal, kayak Tanjung Perak di Surabaya, yang harusnya jadi jantung dari urat nadi ini. Pasti teknologinya lebih canggih kan? Ini mungkin bagian yang paling bakal bikin pendengar kaget.
Data efisiensi di pelabuhan utama kita itu nunjukin angka yang memprihatinkan. Kecepatan kren atau derek bongkar muat di Tanjung Perak itu rata-rata cuma mampu mengangkat sekitar 10 kontainer per jam. Tunggu, 10 kontainer per jam. Apakah itu normal buat ukuran pelabuhan internasional sekelas Tanjung Perak? Kalau dibandingin sama negara tetangga kita di ASEAN gimana? Standar efisiensi pelabuhan di kawasan ASEAN itu berada di kisaran 30-40 kontainer per jam. Anda bercanda kan? Berarti kren bongkar muat kita 3-4 kali lebih lambat dari rata-rata negara tetangga. Realitasnya seperti itu dari data yang ada. Kalau ceritanya begini, bukankah uang subsidi ratusan miliar dari pembayar pajak itu sebenarnya cuma dipakai buat nyubsidi inefisiensi pelabuhan milik negara sendiri? Itu kesimpulan yang memang sulit dihindari. Coba bayangkan, sebuah kapal kargo raksasa mau masuk ke pelabuhan. Karena dereknya lambat, ditambah sering ada masalah pendangkalan laut yang bikin kapal susah bermanuver, kapal-kapal ini terpaksa antri panjang. Dwelling time-nya jadi tinggi dong. Sangat tinggi. Waktu tunggu atau dwelling time ini mematikan buat bisnis. Kapal berlabuh berhari-hari cuma buat nunggu giliran dibongkar. Selama antri itu, mesin kapal kan harus tetap menyala kan? Iya, membakar bahan bakar terus-terusan. Bahan bakar terbakar, gaji kru terus berjalan, biaya operasional membengkak drastis. Dan pembengkakan biaya itu akhirnya ditutup oleh siapa? Ya oleh uang subsidi pemerintah. Pantes aja kajian ITB di awal tadi nemuin inefisiensi sampai 62%. Uangnya habis buat ngebiayain kapal yang antre, bayarin bos-bos lokal yang nimbun barang, dan ngebakar solar buat ngangkut angin ke Jawa. Sangat disayangkan. Tapi selama masalah infrastruktur fisik ini nggak dibenahi, program ini memang cuma akan jadi mesin raksasa pemakan anggaran. Nyuntikin uang ke sistem logistik yang cacat dari hulu ke hilir, nggak akan pernah secara otomatis nyembuhin sistem itu. Wow, luar biasa. Eksplorasi sumber-sumber kita hari ini benar-benar ngebuka mata. Jadi buat Anda yang dari tadi mendengarkan, kalau kita rangkum apa yang baru aja kita bedah bersama, ada satu realitas besar yang harus kita hadapi. Yah. Program konektivitas maritim ini memang berhasil menurunkan harga di permukaan. Tapi, di balik angka statistik yang kelihatannya cantik itu, urat nadi logistik kita menderita penyakit struktural yang kompleks banget. Betul. Kita melihat gimana efektivitas subsidi ternyata sangat rendah akibat inefisiensi sistemik. Kita juga ngelihat niat baik pemerintah justru dibajak sama oligopoli lokal yang menguasai jalur darat dan pergudangan. Dan ironinya nggak berhenti di situ kan? Kapal-kapal ini pulang ke Jawa ngangkut angin kosong. Gara-gara nggak ada agregator, ditambah pemerintah daerah yang pasif. Terus ada miskalkulasi yang fatal dari pusat. Yaitu pemaksaan skema pelayaran langsung. Iya, ngirim kontainer raksasa buat nelayan yang aslinya cuma butuh layanan pengiriman eceran atau LTL. Dan ujung-ujungnya semua aktivitas ini terjebak di pelabuhan yang infrastrukturnya belum siap. Mulai dari nggak adanya cold storage, sampai kren pelabuhan utama yang kerjanya 3 kali lebih lambat dari standar ASEAN. Mengetahui semua fakta ini, seharusnya menyadarkan pembuat kebijakan kalau keadilan ekonomi itu nggak bisa dibeli cuma dengan ngasih subsidi tiket kapal. Seluruh rantai pasoknya yang harus direformasi, mulai dari menindak mafia monopoli di daerah, menyediakan fasilitas agregator untuk UMKM, sampai modernisasi fisik pelabuhannya sendiri. Itu dia intinya. Uang pajak yang Anda bayarkan setiap tahun nggak akan pernah nyiptain pemerataan ekonomi yang sejati. Kalau pendekatannya cuma ngobatin gejala, tanpa mau nyembuhin akar penyakitnya. Selama urat nadi ini bergantung pada alat pacu jantung subsidi yang boros, kita sebenarnya cuma nunda masalah yang lebih besar. Sepakat. Nah, sebelum kita nutup diskusi hari ini, ada satu pemikiran provokatif yang pengen saya tinggalin buat Anda renungkan. Kalau kita terus-terusan berbenturan sama inefisiensi pelabuhan raksasa, mafia lokal, dan kapal baja yang salah sasaran ini, mungkin paradigma logistik kita yang emang udah usang. Menarik. Arahnya kemana nih? Di masa depan, mengingat Indonesia punya puluhan ribu pulau kecil, apakah kita benar-benar masih butuh pelabuhan sentralistik yang lebih gede lagi? Gimana kalau solusinya justru desentralisasi logistik yang radikal? Maksudnya, memanfaatkan teknologi baru? Ya, coba bayangin jaringan drone kargo otonom antar pulau yang bisa langsung terbang dari desa ke desa. Atau sebuah marketplace logistik peer-to-peer yang divalidasi pakai sistem blockchain. Jadi menghilangkan peran perantara ya? Tepat. Bayangin, seorang nelayan di pedalaman Halmahera bisa ngeklik aplikasi, ngirim 10 kg tuna beku tangkapannya langsung ke meja restoran di Surabaya. Tanpa harus ngelewatin satupun tengkulak lokal dan tanpa harus nginjekin kaki di pelabuhan milik negara yang kerennya super lambat itu. Sesuatu yang patut banget untuk Anda pikirkan lebih jauh. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelajahan informasi berikutnya.